Jadi alhamdulillahnya saya sudah mengimani Al-Fatihah sekarang. Jadi di mana karena kan Al-Fatihah pakai bahasa Arab. Terus saya translatekan dulu ke bahasa Indonesia. Harus saya pahamkan dulu maksud dari Al-Fatihah itu sendiri supaya saya bisa mengimani. Ya alhamdulillah. Karena bagi saya waktu saya Katolik, doa Bapa Kami itu bagi saya doa sapu jagat. Dan di mana saya merasa sesak, serasa suntuk, saya doa Bapa Kami. Jadi saya doa Bapa Kami di mana semua permasalahan akan baik-baik aja. Yaitu tadi karena saya mengakui tentang keimanan di zaman saya waktu itu. Nah, begitu saya di Islam, saya sudah bisa tahu artinya Al-Fatihah dan saya bisa mengimani alhamdulillah. Jadi di mana saya merasa sesak, saya merasa suntuk, saya kembali lagi ke doa Al-Fatihah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast, ya, podcast Sapa. Pada hari ini kita insya Allah bertemu dengan Bunda Alia, ya, seorang mu'alaf. Jadi kita podcast Sapa Mu'alaf, inspirasi untuk kita semua. Para penonton setiap KM Semarang, ya, semoga senantiasa selalu sehat, senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengambil satu hikmah dari kisah beliau yang insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi, motivasi, bisa menambah wawasan juga untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita beragama Islam gitu ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Terima kasih ya sudah main ke gubukku. Luar biasa ini. Yang luar Gubuknya biasa. Nyaman tapi. Yang penting berkah ya. Iya. Dan Mas Roy tentunya ya. Iya, sebagai tim perfect kita. Betul, tim bikin kita jalan ya. Gimana saja nih, udah lama nggak main ke sini? Iya, ini dulu ya pertama kali ke sini itu ingat saya pinjam koper gitu. Waktu mau pulang ke Kalimantan pinjam koper ke sini. Bener. Setelah itu nggak pernah ke sini, alhamdulillah. Pada hari ini bisa berjumpa di sini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah makin luar biasa di hidayah Islamku ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya kemarin puter-puter kemana kesana kesini dari Jakarta, dari mana lagi? Iya nih, habis dari pergi, terus maaf ya kalau mukanya masih muka bantal nih. Masih ngantuk. Ngantuk. Tapi alhamdulillah moga-moga kegiatannya tiap hari kan ada aja, terus bisa manfaat juga dan menambah keimanan gitu loh. Jadi ya aku tuh berusaha balance istilahnya ya, ada happy-nya, ada senangnya, tapi ada kusuknya. Nah gitu, biar seimbang. Biar seimbang. Ya, kusuk terus kayaknya nggak enak juga lah ya. Tapi sebenarnya kalau khusyuk itu malah candu loh sebenarnya. Iya sih. Culitnya khusyuknya dalam ibadah nuntut ilmu itu kan. Betul candu banget loh, bener loh. Ngerasain. Jadi di saat aku lagi seneng kajian nih ya, seneng kajian toh, itu tiba-tiba aku merasa bahwa wah ini nyaman ini gitu, ini duniaku gitu ya. Tapi giliran lagi ada meleng dikit gitu, kok yang rasanya oh nih aku juga seneng di sini, tapi kok ya jangan lama-lama. Ya, nanti kalau lama-lama yang buruk ya repot juga nanti. Bener, makanya ya teman-teman di luar sana kalau lihat aku di luaran gimana jangan kaget ya. Kalau aku lagi baik ya dipahami, tapi kalau lagi buruk ditentil-tentil gitu ya. Biar balik baik lagi gitu loh maksudnya. Iya. Gitu. Memang ada kondisi yang harus seperti itu sih. Jadi kita biar nggak suntuk juga kan. Iya, bener sih. Nuntut ilmu wajib ya harus kita kejar. Untuk seneng-seneng healing juga butuh. Iya, bener karena banget. healing itu juga termasuk ya sunnah juga gitu. Jadi butuh santai-santai dulu biar kita nggak terlalu pusing. Bener. Apalagi urusan dunia ya. Ya bener. Makanya itu dulu yang aku kemarin berpikir bahwa setelah jadi Islam tuh nggak asik gitu ya. Tapi setelah belajar ternyata malah dikasih tahu loh, jadi orang Islam itu malah kalau bisa kamu doanya jadi orang kaya gitu, biar bisa kekayaanmu tuh jadi manfaat gitu. Jangan malah mikirnya orang Islam miskin gitu. Bahkan ada yang emang kayak gitu ya. Bahkan ada yang bilang gini juga, siapa tuh aku lupa bilangnya. Lah salah sendiri nabimu minta
miskin kok gitu. Padahal Nabi nggak pernah minta miskin loh. Ya maksudnya tidak mau dikayakan dunia gitu. Oh iya, gitu. Zuhud maknanya sederhana, bukan minta miskin. Rasulullah doanya kan minta kaya. Malah minta kaya ya. Makanya ya itulah kalau nggak kenal makanya nggak sayang. Ya kan, ya, dulu kan saya juga gitu, karena nggak kenal Islam makanya aku nggak sayang Islam, benci, nggak suka gitu. Terus pokoknya image-nya itu Islam tuh jelek gitu loh. Bahkan setelah saya jadi Islam pun juga image-nya Islam tuh masih jelek. Itu karena aku nggak belajar. Setelah aku belajar, cari ilmunya, ternyata Islam itu nikmat, mantap, bagus gitu, keren gitu ya. Ternyata seperti itu dan menjadi candu. Kalau udah belajar, ternyata udah jadi candu gitu. Ya kalau ada nakal-nakalnya dikit ya. Aku menikmati prosesnya aja sih gitu. Nanti kalau tiba-tiba gimana langsung bagus kan nggak ya rada mustahil lah. Gitu, jadi ya udahlah. Dan pastinya teman-teman di luar sana juga penasaran ya. Aku tuh gimana sih gitu kan. Tapi aku paling seneng sih kalau cerita tentang kisah hidupku tuh aku paling seneng. Dan aku bukan yang tipikal orang apa ya abal-abal gitu loh. Semua tak nikmatin prosesnya. Dimana dulu gak suka Islam, terus akhirnya jadi masuk Islam karena memang menikah gitu. Dan tadinya mau menikah pun juga awalnya nggak mau Islam, tapi masing-masing agama gitu. Aku Katolik, dianya tetap Islam. Tapi karena ternyata memang pernikahan Katolik juga tidak semudah apa yang diomongin orang, ya akhirnya ya udah malah mudah nikah Islam katanya gitu, ya udah jadi Islam gitu. Tapi bagusnya juga Allah tuh ngasih apa namanya, begitu aku Islam bukan suami yang kaya raya gitu, tapi suami yang memang fight gitu ya. Jadi akhirnya aku pun juga masih fight juga begitu, berjuang juga gitu. Jadinya ya aku malah mencari ilmunya gitu. Seandainya aku menemukan suami yang kaya raya kali ya gitu, wah semua tercukupi, mungkin malah nggak cari ilmu mungkin. Tapi di sini ya itu kondisinya memang mungkin Allah kasih kayak gitu, ya udah dijalanin kan. Akhirnya ya tahun 2016, tahun tanggal 22 Desember 2016 tuh sampai aku bikin status Natal terakhirku. Karena itu kan memang pas momennya hari Natal. Nah, jadinya di situ aku syahadat. Tapi karena memang kepentingannya, kebutuhannya hanya untuk mau menikah, akhirnya kan nggak cari ilmunya, ya udah jadi Islam kan gitu. Terus nikah kan tanggal 7 Januari 2017 itu. Di situ pun juga masih kayak nggak yakin aku Islam. Gitu, masih bingung. Mau balik gereja. Aku KTP dah Islam, mau tetap di Islam, aku nggak tahu ilmunya kan gitu. Walaupun suami ngajakin sholat, tapi kan aku nggak suka. Nggak suka, karena belum tahu juga. Belum tahu kan gitu. Malah mikirnya mesti sholat, ayo kamu udah Islam lah. Ilmunya aja nggak tahu, tiba-tiba suruh sholat kan gitu. Walaupun memang itu sudah harus ya, karena aku Islam kan gitu. Tapi Allah ngapain sih, orang Islam juga banyak yang nggak sholat kan gitu. Betul. Terus akhirnya ayo tuh sholat, ya akhirnya ikut sholat. Nanti pahalanya banyak. Terus aku mikir, pahala orang Islam ini banyak banget cari pahala. Kayak nggak ikhlas gitu loh, dikit-dikit pahala kayak nggak ikhlas kan gitu. Tadinya mikirnya gitu. Bahkan sempat ngomong, kalau mau cari pahala itu lebih dipahalakan sana banyak, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya belum pakai jilbab juga, masih ala kadarnya, soalnya nggak yakin. Nah, semakin yakinnya itu setelah diusir sama ibu. Jadi disuruh pergi sama ibu, udah nggak usah gitu, kamu di rumah sini gitu toh. Nah, di situ baru aku kayak harus yakin. Kalau aku di Katolik balik lagi, kok aku nggak punya siapa-siapa gitu. Kalau aku tetap di Islam ya gimana caranya, aku harus cari gitu. Nah, itu tuh yang titik balikku tuh di situ. Padahal aku udah ngomong sama ibu. Jadi seandainya aku tidak nyaman dalam Islam, dalam saat belajar cari ilmu, mungkin aku bisa balik Katolik. Bisa jadi loh. Punya niatan seperti itu ya. Waktu itu. Jadi aku pikir ntar dulu dong Bu, aku tak mempelajari dulu Islam itu apa. Mumpung aku Islam, tak sinau Islam. Nih aku Katolik, aku mesinau Islam kan tak gendah gitu, tidak bener toh gitu. Kayak penyusup
lah mumpung KTP ku Islam kan berarti bener kalau ditanya orang, loh kamu kan Katolik, jadi KTP ku udah Islam kan gitu. Bener toh? Ya gitu. Jadi mumpung aku Islam tak belajar Islam dulu. Nggak tahu ibu kan nggak sabar gitu. Terus akhirnya ya sudah, aku disuruh pergi. Di situ aku terus akhirnya memutuskan bahwa aku harus cari ilmu nih, harus cari tahu tentang Islam. Apalagi kondisi suamiku yang masih belum bisa juga seperti yang aku harapkan. Akhirnya aku harus cari yang benar tuh gimana gitu. Terus akhirnya ketemu pertama kali itu dengan Ustadz. Waktu itu kan aku dibantu sahabatku Mbak Iin Sulastri. Nah beliau bantuin aku untuk mencari tahu tentang Islam itu sendiri. Karena beliau Islam, tapi beliau mungkin nggak pede ataupun memang tidak paham ilmunya harus bagaimana memoles atau mengkoreks seorang mu'alaf itu loh. Istilahnya saya kan pendatang baru nih, betul. Keinginan taunya besar. Nah mungkin beliau belum paham, jadi akhirnya saya dikenalkan dengan Ustadz Malik, guru beliau di Harapan Bunda. Lalu sama Ustadz Malik pun juga beliau karena bukan kapasitasnya memahami mu'alaf, akhirnya saya diinformasikan ke Ustadz Agus. MCI. Nah, karena memang Ustadz Agus Trianto kan memang mu'alaf center Indonesia. Beliau diamanahin kan, otomatis yang harus paham tentang mu'alaf kan gitu. Betul. Nah, di situ saya belajar, saya tanya-tanya, alhamdulillah memang sedikit mulai paham. Lalu diajak sama beliau di pertemuan mu'alaf. Waktu itu sempat sih ada beberapa kali pertemuan mu'alaf, namun aku masih kayak belum menemukan apa yang aku cari gitu. Masih yang dicari apa dulu? Ya nikmatnya Islam itu ya mungkin ya. Kenapa aku keyakinan dalam hati, kemantapan lah gitu ya. Karena kan masuk Islamnya juga kan tadi karena ketidaksengajaan, hanya karena menikah. Bukan memang langsung karena hidayah seperti kebanyakan orang. Ya banyak juga sih orang memang masuk Islam karena nikah. Sehingga dia begitu mu'alaf ya sudah sekadar mu'alaf saja, bahkan tidak ngerti ilmunya tentang apa yang dia peluk gitu. Tapi alhamdulillah jenengan itu udah punya kesadaran untuk belajar benar-benar. Biar saya itu kan Islam, kan punya tanggung jawab gitu, merasa tanggung jawab dengan agamanya gitu, sehingga mencari ilmunya biar tambah yakin. Itu bagus. Nah itu tadi lah Ustadz, jika seorang mu'alaf baru banyak sih waktu itu ketemu teman-teman yang syahadat itu toh, syahadat itu, terus malah saya nanya, loh kamu kok Islam apa sih, aku bilang gitu gitu kan. Kalau jiwa Katolik kan masih ada nih. Jadinya dulu malah, Katolik juga misionaris ya? Ada. Saya kan ikut evangelisasi pribadi, ikut wanita bijak juga. Jadi yang istilahnya kalau kita tuh sudah paham banget itu loh. Terus gimana? Tapi ternyata saya juga belum sepenuhnya mantap di situ. Bukan sepenuhnya mantap. Ternyata Allah tuh maha segalanya gitu. Betul. Di luar ekspektasi saya yang tadinya dengan saya ikut evangelisasi, khusus evangelisasi dan wanita bijak, waktu itu harapannya kan saya yang mengajak orang menjadi seorang Katolik kan. Tapi ternyata kan Allah berkehendak lain, dan saya nggak tahu itu, dan saya juga masih bertanya-tanya sampai tahun itu pun saya juga masih bertanya-tanya apakah memang ini cara Allah gitu kan, gitu ke hidup saya. Tapi ya nyatanya saya dibikin survive juga di Islam kan gitu. Nah akhirnya banyak orang yang masuk Islam itu pun juga saya tanya kenapa, mau menikah gitu. Nah saya sedihnya di situ, seringnya sih karena kalau mereka niatnya hanya untuk menikah, nggak cari ilmu, ya begitu aja begitu sih. Aja, sayangnya di situ. Islamnya ya gitu-gitu aja, hanya KTP. Ikut-ikutan lah biasanya. Orang Jawa bilang Islam abangan. Jadi aku Islam tapi aku nggak menjalankan apa yang Islamnya. Gitu. Itulah makanya aku belajar dan mencari komunitas Islam yang saat itu ketemu di MCI, namun masih belum memuaskan keinginanku. Nah akhirnya dan itu Islamku juga masih Islam belum mantap juga Mantap. Sampai akhirnya ada Ustadz Kainama juga datang. Nah disitulah aku baru yakin bahwa aku harus sungguh-sungguh menjalankan Islam dan aku mantap Islam itu kan. Nah disitulah Ustadz Kainama hadir di Masjid Halmahera itu yang memperakarsai
MCI waktu itu ya. Nah itu juga saya syahadat ulang. Saya syahadat ulang di situ sama beliau itu. Sama beliau Ustadz Kainama, dan saya mantap dengan keislaman saya, dan saya harus sungguh-sungguh menjalankan keislaman saya sebagai seorang muslimah. Nah dari situ barulah mencari tahu lagi, berkomunitas lagi, mencari teman-teman mu'alaf juga gitu. Nah di MCI masih sering galau, masih sering bingung, masih sering banyak pertanyaan yang belum tersalurkan. Akhirnya hadirlah SMI, Sekolah Mu'alaf Indonesia, yang saat itu diprakarsai oleh FKAM. Mas Dian itu di Greenhouse, tempatnya Budias di Sultan Agung itu. Nah di situ kalau saya belum paham dan kenal banget dengan ustadz-ustadz yang ngajar. Nah tapi saya semangat untuk hadir gitu toh, karena banyak pertanyaan nih gitu. 41 tahun di Katolik. Iya betul. Terus tiba-tiba masuk Islam kan otomatis lah itu gonjang-ganjing di hati, pikiran juga ini gini itu, karena dulu kan perspektif kepada Islam kan negatif, bahkan benci kan gitu. Dan keluarga besar juga semuanya kan enggak, semua kan Nasrani semua gitu. Jadi ya itulah, ada SMI 1 bersama beberapa ustadz, dan ada Ustazah Dewi Purnamawati dari Solo itu. Nah beliau kan mu'alaf. Nah karena saya juga bisa mendengar, bisa menerima apa perkataan seorang mu'alaf, ya saya lebih mendengar beliau gitu loh. Bagi saya kayak gini, orang Islam yang dari kecil pemahaman ilmunya ya mereka sudah paham. Namun bagaimana perasaan seorang mu'alaf, itu hanya mu'alaf sendiri yang mu'alaf paham. Yang ngerti, karena sama-sama merasakan di dua tempat kan ya. Mungkin di Katolik dulu, sekarang Islam, jadi ngerti gitu. Bagaimana perasaan kami, perubahan kami, pemahaman ilmu kami gitu kan. Dan itu kalau kami yang betul-betul mencari ilmu. Kalau kami di agama yang dulu tidak mencari ilmu, di agama yang lain mungkin ya biasa aja. Tapi kalau kami dulu yang mencari ilmu di agama kami yang dulu, lalu di agama yang sekarang di Islam kami mendapatkan hidayah Islam, itu kami juga mencari ilmu, itu tuh banyak banget yang harus kami ketahui sebelum kami berani menjawab kenapa kamu Islam. Gitu. Jadi teman-teman gereja kan juga masih ngajakin saya untuk berkegiatan, minimal ngumpul. Dulu tuh udah muslim dulu? Sudah, tapi masih ngajakin saya untuk kumpul. Dan mereka manggil saya kan Eva, karena baptis saya kan Evarista. Itu ya, mereka pun tidak ada masalah, nggak apa-apa Eva, kamu Islam sekarang gitu. Kan saya belum pakai jilbab. Jilbabnya pun masih ala kadarnya, buka tutup gitu kan. Itu pun juga bagi mereka nggak masalah, kita beda nggak apa-apa, nanti kamu jangan makan babi gitu, tapi kita kumpul ya gitu. Tapi kan saya sudah nggak nyaman, karena dulu waktu di Katolik pun saya juga aktivis kan. Jiwa saya untuk membahagiakan, membangkitkan semangat orang kan memang dari zaman dulu. Jadi saya kan worship leader, jadi di saat mereka lagi sedih ataupun lagi capek gitu kan, saya berusaha yang membangkitkan semangat gitu. Ayo gimana caranya gitu kan. Nah begitu saya jadi Islam pun kan saya juga pengen seperti itu. Jujur Tat, ini baru satu kali ini saya ngomong sama Ustadz Chen ya. Jujur karena saya kan di Katolik mudah untuk belajar. Mudah untuk belajar lah. Bayangan saya di Islam, saya akan mudah belajar. Dan setelah saya mudah belajar, saya pengen jadi ustazah. Bayangan saya waktu itu loh ya. Mudah gitu. Nanti saya bisa jadi ustazah nih, bisa dikenal orang nih. Dalam arti saya di Katolik bisa kok. Bisa. Masa di Islam nggak bisa kan gitu. Yang notabene mayoritas banyak kan gitu. Mudah lah aksesnya ini. Nah, ternyata nggak semudah itu. Dan itu mungkin cara Allah ya, supaya aku nggak sombong ya. Ternyata seperti itu, dan ini baru saya ngomongin sekarang, jujur gitu. Ternyata modus saya di Islam tuh seperti itu. Tapi itu bukan modus, sebenarnya niat baik loh seperti itu.
Tapi saya ada modus tersembunyi sebetulnya. Dalam arti gini, kalau aku paham Islam dan aku tidak nyaman, itu akan aku katakan. Gitu. Di balik itu pengen jadi ustazah tadi. Ternyata. Namun ya itu tadi, Allah berkehendak lain kan. Yang membolak-balikkan hati kan Allah. Gitu. Jadi saya ternyata belum dimampukan untuk pemahaman Islam dengan cepat. Ternyata gitu. Dan alhamdulillahnya tuh saya masih mencari terus. Ustazah Purnamawati pun juga setengah menyadarkan saya bahwa kalau kamu memang sungguh-sungguh di Islam ya kamu harus mengikuti aturan-aturan di Islam gitu. Ya kan? Bahkan teman saya Islam sendiri mengatakan bahwa wah alhamdulillah Mbak Natali sudah jadi Islam sekarang ya. Tuh kan saya udah bilang apa, Islam itu agama yang paling benar, yang paling baik, yang paling lurus. Waktu itu saya masih marah. Kan saya masih pendatang baru. Karena belum ngerti juga. Ya tadi kan hidayah karena nikah kan, bukan benar-benar karena memang pilihan. Setelah nikah baru kita nyari jati diri kita di dalam Islam ini. Betul, kan, saya pun masih marah. Kamu nih ngapain sih? Kamu kan Islam dari kecil, ya wajar kamu ngomong gitu. Istilahnya kamu jualan obat, ya pasti kamu nomor satukan obatmu dong. Aku bilang gitu. Nah, semua agama tuh baik deh gitu. Aku bilang itu masih walaupun saya udah Islam ya, tapi masih kayak gitu masih banyak pertentangan dalam hati gitu loh. Nah, tapi ya teman-teman Islam cuman ya udah gitu aja sih, nggak yang mereka tuh rata-rata gimana ya? Mereka tuh yang Islam dari kecil tuh rata-rata tidak memahami kami mu'alaf tuh bahwa iman kami tuh nggak secepat mereka gitu loh. Jadi kami seolah-olah tuh kamu udah Islam, ya udahlah kamu Islam gitu doang, nggak yang dielus, ya nggak dibimbing, nggak dirangkul, nggak dibimbing. Ya betul. Kekurangannya seperti itu. Nah, itu kasihan di teman-teman mu'alaf kan. Nah gitu. Jadi yang terus sama saja Dewi digituin, ya kamu harus jalankan dong Islammu gitu. Nah karena beliau mu'alaf ya aku manut toh. Kamu masa mau kalah sama lemper gitu, sama permen aja kalah gitu. Permen yang murah sekecil gini aja dibungkus bagus-bagus, baru dibuka, baru dimakan. Emang kamu mau makan permen yang udah dibuka? Kan nggak mau juga. Terus lemper yang 2.000 aja dibungkus segitu cantiknya, segitu rapinya, baru orang mau makan. Nah gimana kamu dihargai sama Allah, makhluk paling mulia? Kok nggak mau menutup auratmu kan gitu? Loh saya udah nutup aurat, tapi tuh lihat tuh bentuk tubuhmu masih pakai gitu waktu itu kan masih pakai celana, saya masih ngeyel gitu. Terus habis itu tapi ya proses lah, sampai dibilang saja Dewi itu kayak gini, wah Natalia memang kok murid paling bandel tapi ya konsisten kan gitu. Terus soal Al-Fatihah juga, Al-Fatihah itu bagi saya belum bisa menerima seutuhnya karena nggak paham. Betul. Iya karena memang PR-nya itu sih. Jadi bayangin aja 41 tahun saya di Katolik, saya ingatnya kan doa Bapa kami. Sama aku percaya kan gitu. Kalau aku percaya di Islam itu kan syahadat gitu. Pengakuan iman kita kan aku percaya itu syahadat itulah gitu. Lalu untuk Bapa kami saya disandingkan sama Dokter Cynthia. Dokter Cynthia ini dokter kandungan yang dari rumah sakit yang di Gunung Sawo sama rumah sakit Columbia. Beliau tuh Dokter Cynthia mu'alaf juga. Beliau mu'alaf Chinese. Dan keluarganya kaya raya di Semarang. Beliau tuh sangat-sangat menginspirasi saya, tapi beliau nggak banyak dikenal orang. Jadi beliau ini dari keluarga kaya raya, kuliah di Undip kedokteran, lalu beralasan pada keluarga besarnya saya harus pura-pura jadi Islam untuk bisa cepat lulus. Nah ternyata beliau jatuh cinta dengan Islam. Jatuh cinta. Nah sampai mau dikirimkan ke mana, ke Flores untuk bisa kembali lagi Katolik sama keluarga besarnya. Kan keluarga besarnya orang kaya, punya pengaruh kan gitu. Tapi beliau malah melarikan diri ke Aceh. Diterima baik di sana sampai beliau mantap, dan lari ke Aceh itu tidak bawa apa-apa. Hanya bawa surat tugas lulus kedokteran. Di sana dilindungin, lalu pindah balik ke Jawa, lari ke Pati, ada yang melindungi juga. Akhirnya beliau ditemukan dengan pasangan hidupnya, seorang tentara yang Masya Allah sudah berpangkat besar. Dan beliau malah yang bercerita pada saya, Natali, kamu jangan khawatir. Dulu saya dilemakan sama keluarga saya.
Namun sekarang saya yang banyak membantu mereka. Saya tidak bisa membantu banyak, tapi alhamdulillah saya sudah banyak membantu mereka. Beliau mu'alaf kan? Iya. Saya mendengar kata beliau. Lalu beliau mengatakan, betul. Apa yang membuat kamu resah di Islam? Baru kali ini juga saya ceritakan sama Ustaz Zain. Saya belum memahami Al-Fatihah. Loh, itu kan buat sholat tiap saat gitu. Kamu harus baca Al-Fatihah. Saya ikut-ikutan aja gitu. Kalau perlu ya saya skip lah gitu istilahnya. Salah kan itu saya. Tapi saya nggak paham gitu. Saya lebih mengikuti berjamaah aja daripada sholat sendiri. Kalau sholat jamaah kan bagi saya pribadi, karena saya nggak paham ya saya cuma ngikutin aja kan. Udah dapet kan, udah ngikutin juga. Ya karena saya nggak paham saya jamaah aja gitu. Tapi saya nggak tahu akhirnya oke, sini kamu udah bawa Alkitab, sudah. Ini ya Alkitab, ini Al-Quran, sandingkan. Baca dulu Alkitab itu Bapak kami gimana? Gini. Oke, sekarang baca Al-Fatihah. Gini. Sama ya? Aku bilang gitu. Iya, sama. Sama kan? Kebaikannya sama kan? Artinya sama, maksudnya sama kan? Tujuannya sama kan? Iya ya, sama ya gitu. Nah, gimana? Kamu bisa menerima? Saya akan berusaha. Jadi mulai sekarang hafalkan dulu Al-Fatihah. Kamu sudah hafal, kamu sudah yakini, imani. Jadi alhamdulillahnya saya sudah mengimani Al-Fatihah sekarang. Jadi di mana karena kan Al-Fatihah pakai bahasa Arab. Harus saya translatekan dulu ke bahasa Indonesia. Harus saya pahamkan dulu maksud dari Al-Fatihah itu sendiri supaya saya bisa mengimani. Ya alhamdulillah. Karena bagi saya waktu saya Katolik, doa Bapa kami itu bagi saya doa sapu jagat. Dan di mana saya merasa sesak, saya rasa suntuk, saya doa Bapa kami. Jadi dia doa Bapa kami di mana semua permasalahan akan baik-baik aja. Ya itu tadi karena saya mengakui tentang keimanan di zaman saya waktu itu. Nah, begitu saya di Islam, saya sudah bisa tahu artinya Al-Fatihah dan saya bisa mengimani alhamdulillah. Jadi di mana saya merasa sesak, saya merasa suntuk, saya kembali lagi ke doa Al-Fatihah gitu. Hanya Al-Fatihah, lalu ya Al-Ikhlas sama yang 3 surat pendek itu toh. Nah itu bagi saya, ya Allah, saya nggak bisa paham doa-doa yang lain yang panjang-panjang. Ya nggak paham. Bahkan semakin panjang doanya, saya malah pikiran saya kemana-mana gitu. Pertama karena saya nggak tahu artinya dan saya nggak paham. Dah 3 surat pendek dan 1 Al-Fatihah ini yang bagi saya yang kalau saya suntuk, saya sedih, saya lelah, baca itu aja. Saya nggak punya rezeki, saya nggak punya uang, saya nggak dimampukan Allah untuk urusan dunia, saya baca itu aja sepanjang perjalanan saya, selama saya apapun itu yang saya lakukan. Saya nggak mau mikir penilaian manusia lagi. Saya nggak ingin dianggap apa sama manusia, tapi saya yakin dengan doa ini yang saya imani semua akan terselesaikan dan akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Doa itu saya ketemu sama Dokter Sinta ya hanya 2 kali saat itu, dan beliau lihat besok kamu datang ke Gunung Sawo ambil hadiah untuk kamu. Gitu. Saya datang ke Gunung Sawo, beliau pesen Tupperware. Lalu saya juga ambil hadiah dari beliau, ternyata hadiahnya adalah murotal. Kamu belum, ini apa? Ini murotal, apa itu murotal gitu? Ini isinya ayat-ayat. Kamu kan belum bisa baca Al-Quran, ya udah setelah ini dengerin aja gitu. Nah, oke, saya dengerin. Dari denger murotal pun saya banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Saya bukan tipikal orang yang saya dengar, ya udah dengar. Saya banyak pertanyaan sampai saat ini pun saya kalau nggak paham saya banyak pertanyaan sampai dikenal banyak orang tuh Mbak Natali nggak nanya. Ya saya nggak tahu, saya belum dimampukan Allah untuk betul-betul settle di Islam gitu. Sedangkan teman-teman saya kadang tuh heran, mereka kok nggak nanya pada paham ya? Atau mereka memang nggak tahu, gitu, tapi mereka nggak mau tanya gitu, atau mereka takut dianggap bodoh gitu. Kalau saya lebih seneng dianggap bodoh daripada dianggap pintar, tapi saya nggak menjalankan. Itu akhirnya ya itu tadi saya dengar murotal banyak pertanyaan, banyak sekali Ustadz.
Karena kalau baca Al-Quran mungkin ya baca gitu ya, pikiran kemana-mana. Tapi kalau dengan dengar murotal itu saya dengar, saya harus juga harus paham itu kan gini, kok ada kisah apa Nabi Isa begini-begini ya, masa sih kayak gitu tuh. Saya nanya gitu, lalu tentang kisah harus berislam, masa harus berislam, emang kenapa harus Islam gitu? Kan di Al-Imran. Berarti itu murotalnya ada plus terjemahnya itu. Iya. Diputar plus terjemah. Dari ayat ada terjemahannya. Jadi dari situ kisah Nabi Ismail yang di itu. Jadi semuanya tuh ada gitu. Masa sih gini, masa sih gitu. Terus habis dengar, nanti saya catat. Kalau saya nggak sempat mikir panjang, saya langsung WA di grup komunitas mu'alaf gitu tuh. Itu mesti sampai mereka tuh ini satu orang ini banyak kali pertanyaan atau mungkin hanya orang inilah ya yang banyak pertanyaan terus. Gitu kan, yang lain kok gitu. Nah itu yang membuat saya nyaman di komunitas mu'alaf dan kajian-kajian mu'alaf, karena kalau di kajian umum itu saya melihatnya mereka Islam semua nih ya, udah paham ilmunya semua, datang kajian dengerin terus mencatat dan udah selesai gitu, jarang ada yang nanya gitu. Sedangkan saya kan banyak pertanyaan. Nah saya sering malu kalau di kajian umum yang banyak Islamnya, makanya saya nyaman di kajian mu'alaf ya. Itu tadi SMI tadi tuh saya bersyukur banget itu ada SMI itu. Mungkin kalau nggak ada SMI nggak tahu lah ya. Soalnya di SMI kan pertemuannya rutin, gurunya ada sesuai faknya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Lalu ada kuis-kuisnya juga, murojaah ya. Nah itu jadi kayak anak sekolah gitu, namanya juga sekolah. Oh iya, sekolah mu'alaf Indonesia itu yang pertama itu. Terus dan saya tuh paling suka sirah soalnya, kisah tuh saya paling suka banget. Itu terus habis itu SMI 1 udah selesai, terus kok nggak lulus ya, maksudnya sampai kami yang angkatan kami ada wisudanya nggak sih gitu. Tapi ternyata nggak ada. Soalnya kata gurunya tuh kami memang sudah sekolah, sudah menyelesaikan kurikulum tapi belum mampu. Akhirnya ada SMI kedua itu di Masjid Panut. Itu masih sama FKM juga. Masya Allah banyak banget deh FKM tuh. Makasih ya Mas Dian, makasih Sazen, makasih FKM, karena di situ kami dikasih guru, dikasih ilmu, dikasih beras lagi. Jadinya senang banget. Kalau kami bilang gini, lumayan ya sekolah untuk beras cuma di SMI kan sekolah dapat beras gitu. Tapi ya khusus mu'alaf ya, karena kan mu'alaf setahu saya teman-teman saya itu banyak yang belum mampu sih secara materi. Bahkan ada yang bilang gini, wah gini aku rak dikei beras, aku nggak bisa datang sekolah. Loh emang kenapa? Aku bilang gitu. Beneran loh Tat, ada yang ngomong gitu. Loh kok bisa? Lah kan aku kalau dapat beras toh aku tuh tak jual gitu, habis tak jual ongkosnya tak buat ini, uangnya tak buat transportasi sampai segitunya loh Tat. Berarti beras dijual lagi hanya untuk belajar lagi gitu. Soalnya kalau aku kan dia kan nggak kerja, dia cuma kayak guru les gitu toh, jadi kan terbatas dan dia kan sendiri, jadi istilahnya untuk makan cukup lah, tapi untuk transportasi keluar rumah tuh dia kan terbatas gitu. Akhirnya sabar Bu, sabar, aku sama kadang gitu. Terus kadang ada yang Mbak Natali, aku butuh beras gitu toh, misalnya kita udah akrab gitu toh, ternyata ya apa-apa, yuk kita datang belajar dulu itu beras untuk itu kayak kan FKM kan memfasilitasi banget ya, sangat-sangat memfasilitasi, senang banget dapat beras, dapat ilmu, dapat komunitas, dapat guru-guru yang paham ilmunya. Kalau nggak gitu kan kami nggak tahu apa-apa gitu. Terus akhirnya sampai sekarang ada SMI ketiga itu dikelola oleh TMI, Tionghoa Muslim Indonesia gitu kan, dikelola baru ini, dan alhamdulillahnya itu sudah dipisahkan antara laki-laki Ikhwan dan Akhwat. Kalau SMI 1, SMI 2 kan campur toh, laki-laki perempuan. Nah, dibikin SMI 3 ini dari saya sama Kansa. Dia itu, beliau kan juga mu'alaf tapi dari Kristen, dan Masya Allah kisahnya juga luar biasa ya, sampai dia dikejar-kejar mau dibunuh toh sama orang tuanya itu, tapi alhamdulillah sudah
diperistri, jadi suaminya yang mengambil alih dan melindungi semuanya itu juga Masya Allah tuh Vansa. Nah dari keresahan aku dan Kansa, kenapa kami kalau kajian mu'alaf barengan, itu karena memang perempuan kan kalau nanya sama Ustadz risih ya, malu lah, masalah toharoh ya, haid itu ya, gitu darah dan sebagainya kan izin malu, belum lagi masalah rumah tangga kan malu. Terus akhirnya saya sama Kansa, Sista, yuk kita ajak ustazah aja yang sanad ilmunya. Masalah sanad pun saya juga banyak tanya. Teman-teman nggak banyak mempermasalahkan, saya nanya, ngapain sih harus sanad ilmu, apa-apa sanad gitu. Iya, supaya Rasulullah nyambung. Jadi besok tuh ilmunya cetok, kamu gurumu siapa ini, diterusuri, gurumu jelas tuh sanad ilmunya kan gitu. Nah itu tadi Ustaz. Jadi alhamdulillah SMI Ahwat itu sudah bulan Oktober besok tahun kedua. 2 tahun. Tahun kedua sudah 2 tahun. Itu mandiri setelah lepas sama FKM ya. Alhamdulillah gitu. Support berasnya juga masih lancar. Jadi alhamdulillah teman-teman tuh juga makin banyak yang belajar. Dan insya Allah tuh yang di SMI Mu'alaf Ahwat di Lampir Tengah 2 nomor 591 kan rutin setiap hari Sabtu. Dari jam 3 sampai jam 5 sore. Itu ada pelajaran qiraati sama kaji fikih kan gitu. Nah, di Salamah, di Sahabat Mu'alaf Muslimah yang di Mula Warman itu juga ada. Di Rukumit Encik itu kita setiap hari Kamis. Itu kenapa saya bikin bukan SMI, itu karena supaya image-nya muslimah yang dari kecil, muslim dari kecil itu nggak merasa aku boleh nggak ya ikut di kajian ini gitu. Mereka ingin hadir, tapi kalau embel-embelnya mu'alaf itu mereka kayak takut gitu loh. Karena khusus mu'alaf kan gitu. Harapannya image-nya jadi kan, yang umum nggak bisa gabung. Makanya di atas saya bikin Sahabat Mu'alaf Muslimah dan saya jelaskan kenapa Sahabat Mu'alaf Muslimah itu supaya muslimah yang dari kecil dan mu'alaf yang pendatang ini bisa bersahabat. Gitu, saling support, saling menyayangi, dan bahkan yang muslimah itu sendiri bisa aware sama lingkungannya. Kamu mu'alaf ya, yuk ikut sekolah di aku yuk gitu. Kamu dulunya Kristen, Katolik atau Hindu Buddha ya, ini ada sekolah nih di sini gitu. Betul. Harapanku seperti itu supaya ada rasa empati, nggak cuma sekedar kamu muslimah, udah gitu, tanpa tahu backgroundnya dia dulu seperti apa, gitu sih Ustaz. Sekarang tuh emang banyak butuh yang seperti itu, karena ngeliat kondisi umat muslim saat ini, baik yang muslim laki-laki ataupun terlebih lagi muslimah, ya. Kemudian dengan kemajuan zaman seperti ini juga, TikTok segala macam itu kan, luar biasa kalau saat ini memang kita perhatikan. Yang muslimah banyak, tapi yang kelakuannya bahkan mohon maaf di luar seperti agamanya itu udah ngeri. Nah itu bagus dari teman-teman mu'alaf ada visi misi seperti itu ya. Alhamdulillah punya niatan merangkul semuanya agar semua selamat bareng-bareng, bisa ada masalah ya selesaikan bareng-bareng. Itu luar biasa itu. Ya semoga diberikan kemudahan. Amin. Dan aku pribadi lebih fokus memang untuk mu'alaf ya. Lebih fokusnya memang harusnya di situ. Fokus mu'alaf supaya teman-teman mu'alaf yang di luar sana yang ingin belajar tuh mereka ada wadah, ada komunitas, lalu tidak merasa sendiri gitu. Itu yang paling penting supaya mereka menjadi Islam itu bukan cuma Islam KTP, Islam abangan aja, melainkan memang paham ilmunya, paham dengan hidayahnya, paham dengan hijrahnya, dan insya Allah kan itu juga jadi amal jariah kita ya. Betul harapannya gitu. Terus sedangkan yang untuk muslim sendiri yang dari kecil itu mereka juga termotivasi untuk tidak malu belajar dari hal yang sederhana. Saya ketemu aja gini, Mbak, nih syahadat rukun Islam ya, rukun iman itu yang katakan kan cuman yang nomor 1 mengucapkan syahadat. Rukun Islam. Rukun Islam. Nah,
yang kedua baru sholat. Nah, yaudah tuh, satu aja cukup, nggak harus sholat. Gimana, itu Islam dari kecil loh. Ya parah gitu ya kan. Nah, namanya rukun, kalau salah satunya nggak dilaksanakan kan Islamnya batal harus. Itulah makanya, itu yang dari Islam dari kecil. Gimana kami yang pendatang. Iya, makanya gitu. Dan ini pun juga aku selalu menyampaikan bahkan ke keluargaku, keluargaku lah ya kan, memang masih Nasrani ya, sebagian besar, hanya satu bulikku aja yang di Gresik yang Islam keluarganya. Itu aku menyampaikan kenapa aku tetap kekeh jadi Islam, itu kan karena aku cinta Yesus. betul. Karena aku cinta Yesus. Jadi dulu kan aku memahami tentang Taurat dan Injil. Sedangkan di Islam itu harus memahami semuanya. Harus memahami 4. Dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu sendiri. Makanya lebih sempurna kan, lebih sempurna. Jadi, dan hanya ada di Islam lah, di Al-Quran kitabnya ya, itu yang menginformasikan bahwa menjelaskan kenapa kita harus beragama apa. Sedangkan di kitab-kitab yang lain kan nggak ada. Di kitab yang lain nggak ada. Saya selalu ngomong sama keluarga besar saya bahwa jika di Alkitab ada kata-kata Kristenlah kalian gitu, Nasranilah kalian gitu, untuk mengikuti aku gitu kan, ya aku akan jadi Katolik lagi gitu. Tapi emang itu nggak ada konteks ayat seperti itu, nggak ada ya dalam Alkitab ya? Nggak ada. Namun kalau di umat Muslim mungkin yang mempelajari kitab ya, aku nggak mempelajari kitab, belum lah ya, insya Allah pengen belajar, itu bahwa ada tulisan akan datang nabi terakhir yang bernama Ahmad gitu kan? Dalam Al-Quran ada. Ada ya, ada. Kalau di Alkitab itu hanya nggak dikatakan Ahmad, melainkan akan datang utusan setelah aku. Jadi Nabi Isa pun mengatakan akan datang utusan setelah aku. Di Alkitab itu jelas ada ya. Namun Nabi Isa tidak mengatakan Ahmad. Nggak nyebutin nama. Tidak menyebutkan nama. Itu di Alkitab ada, di Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada. Semua ada bahwa akan datang utusan setelah aku. Kalau itu ditelusurin, diluruskan, dibenarkan, disampaikan, ya itulah adalah Nabi Muhammad SAW. Apa itu nggak pernah disampaikan? Tidak pernah. Bahkan bagi beberapa orang yang saya kenal itu mengatakan Roh Kudus. Yang ditafsirkan dengan Roh Kudus. Ditafsirkan dengan Roh Kudus, karena kan setelah Yesus disalib, hari ketiga dia bangkit, kemudian beliaunya masih di dunia, istilahnya menemui murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Di hari ke-40 kan Nabi Isa, Yesus itu naik ke surga. Naik ke surga, dilihat oleh umatnya, dari langit itu kan terbuka, lalu orang-orang yang dekat dengan Yesus, dengan Nabi Isa, ada lidah-lidah api. Itulah yang dianggap Roh Kudus. Nah, setelah itu pun juga kalian akan menyebar ke seluruh bumi untuk menjadikan umatku. Nah, saya pun waktu itu juga mengimani itu, menganggap itu betul gitu kan. Tapi setelah saya belajar Islam, ini ada Islam kok. Dulu kan emang saya nggak suka Islam karena saya nggak paham Islam. Tapi begitu saya mempelajari Islam, Masya Allah, luar biasa. Semua tercatat. Bahkan kata-kata, semua permasalahan ada di Al-Quran jawabannya. Waktu itu saya nggak mengimani. Tapi saya sekarang mengimani. Setelah tahun ke-7 saya baru bisa mengimani. Karena apa? Karena saya cari ilmu. Nah itu ternyata benar, semua jawab permasalahan ada di Al-Quran. Nah, itu tadi hal-hal yang sederhana tidak disampaikan di Alkitab. Ya memang kita doktrin ya. Kami lahir dari Katolik ya, Katolik itu terus. Namun kebenarannya bagaimana kalau tidak dicari di luar Katolik ya tidak akan menemukan. Seperti Ustadz Kainama, beliau kan pendeta, belajar tentang Alkitab, lalu malah disuruh belajar Al-Quran. Malah jadi jatuh cinta sama Al-Quran. Itu juga yang terjadi pada banyak aku. Kisah seperti itu gitu. Pengen nyari kesalahan, tadi kan sempat punya cita-cita setelah masuk Islam pengen jadi ustazah gitu, dengan niat yang
di balik itu ada niat sedikit buruk gitu kan. Ternyata malah semakin belajar maka semakin cinta kan gitu. Iya, betul sekali. Dan alhamdulillah ketemu komunitas yang lurus, komunitas yang benar, bukan komunitas yang salah gitu ya. Nah itu makanya alhamdulillahnya saya sangat-sangat terbantukan sekali. Yang dulunya galau-galau sekarang udah enggak, alhamdulillahnya. Itu tadi kalau saya ditanya sama orang Katolik sekarang, saya nggak malu mengatakan saya yakin dengan Islam. Itu karena apa? Saya cinta Yesus kok. Gitu. Yesus sudah mengatakan akan datang utusan setelah aku. Lalu saya pun bertanya pada mereka, Yesus tuh matinya diapain gitu? Disalib. Lah iya memang betul disalib. Tapi setelah disalib, apakah tetap disalib? Kan nggak diturunkan toh? Lalu dikuburkan, dimasukkan ke gua, pakai apa? Kan dikafanin gitu. Lah sekarang umat manusia zaman yang mati dikafanin siapa? Gitu. Islam. Nah makanya itu aku jadi Islam. Sederhana kan Ustadz. Lalu apa namanya? Oh gitu. Terus kenapa umat yang memang cinta sama Yesus mengakui Yesus itu nabinya, utusannya, kok matinya nggak seperti Yesus? Aku bilang gitu. Malah pakai ini, pakai baju inilah itu gitu. Kenapa? Ya kan beda zamannya. Oh oke lah, aku bilang gitu. Oke lah gitu. Masih nggak masalah gitu. Oke. Jadi kamu tahu alasanku kedua kenapa aku jadi Islam gitu. Oh ya, mereka juga menghargai akhirnya. Lalu yang ketiga, Yesus pernah kan di Alkitab ditulis, lepaskanlah kasutmu dan bersihkanlah dirimu. Kalau masuk ke rumah ibadah, itu ada loh. Nah, itu maksudnya apa gitu? Ya yang mensucikan diri dong, aku bilang gitu. Itu mensucikan diri, kita wudhu, bersihkan diri kita secara fisik, lalu kita meyakini karena kita mau beribadah ya. Kita harus melepas kasut, meninggalkan sepatu kita, sandal kita di luar karena kita mau beribadah. Lah yang menjalankan itu siapa? Aku bilang gitu. Masjid kan, lah masjid punya siapa? Islam. Nah ya udah, aku bilang gitu. Makanya itu alasanku ketiga menjadi seorang Islam. Loh, tapi di agama ini kan ada ini nih, tanda salib, kita pakai air itu gitu. Itu kan udah menyucikan diri. Lah kamu lepas kasut nggak? Aku bilang gitu. Padahal berarti mohon maaf di teman-teman Katolik sendiri banyak ayat yang menyebutkan hal seperti itu, tapi mereka nggak melakukan juga ya. Maksudnya tidak mengimplementasikan ayat tersebut gitu. Enggak, ya karena doktrin itu tadi. Seandainya itu dipikir dengan apa memang sengaja disembunyikan tentang hal itu enggak? Enggak, kan tertulis di Alkitab kan. Kalau nggak tertulis ya mungkin bisa disembunyikan, tapi ini kan tertulis. Jelas-jelas Yesus mati dikafanin, ada ditulis. Lalu lepaskanlah kasutmu dan bersihkanlah dirimu, itu juga tertulis. Lalu akan datang utusan setelah aku, itu kan juga tertulis. Nah, masalahnya itu dijabarkan, ditafsirkan apa enggak gitu. Jadi itulah Ustadz kenapa aku yakin dengan Islamku. Lalu kalau untuk keluargaku masih tetap Nasrani pun aku dulu stres dulu. Tapi sekarang aku sudah bisa menerima karena kan memang Allah menciptakan semua bermacam-macam. Kalau Allah berkehendak semua dibikin umatnya Nabi Muhammad nggak masalah. Menjadi satu kan. Dalam ayat kan gitu kan. Tapi kan Allah membuat berbeda-beda. Itu ya karena Allah punya tujuan. Dan kenapa zaman Nabi Lut, umat zaman Nabi Lut masih ada zaman sekarang itu kan juga pilihan mereka. Lalu umat zaman Nabi Isa kenapa masih ada itu kan juga pilihan mereka. Sedangkan kenapa banyak umat Nabi Muhammad SAW itu juga lebih banyak, itu juga pilihan kita masing-masing. Namun harapan saya di sini kalau untuk mu'alaf insya Allah kan karena kami memang mengambil sikap oke, aku ambil Islam karena aku tahu kebenarannya. Semoga teman-teman mu'alaf juga mau belajar. Sedangkan yang muslim dari kecil pun juga nggak cuman ini olah keluargaku kan Islam, ya udah aku Islam, jangan seperti itu aja, tapi cari ilmunya gitu. Dan aku minta tolong semoga anak-anakku bisa jadi Islam. Amin.
Walaupun mereka belum dapat hidayah ya, karena hidayah kan hak prerogatif Allah ya. Betul. Nabi Ibrahim aja bapaknya masih bukan Islam. Lalu Nabi Nuh itu anak dan istrinya juga tidak. Kemudian Firaun itu juga istrinya seperti apa ya, nyatanya juga Firaun, malah suaminya Firaun. Itu udah banyak contoh lah dalam gitu. Islam ya, banyak. Terus Nabi Muhammad SAW sendiri juga pamannya banyak. itu kan itu hak prerogatif Allah lah untuk memberikan hidayah. Jadi alhamdulillah udah punya dasar, udah ngerti bahwa nabi-nabi juga sendiri seperti itu. Jadi jenengan juga nggak seperti dulu ya, stres mungkin. Nggak stres lagi. Nggak seperti dulu ya. Ya semoga yang belum dapat hidayah Allah berikan hidayah kepada siapapun, terkhusus kepada keluarga Bunda Liah gitu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa bertemu di rumah ya. Dilihat banyak sekali Tupperware. Nah, kan jualanku. Ya barangkali nanti para penonton mau pesen Tupperware di Semarang ke rumahnya, mau cari yang model apa, insya Allah ada. Tinggal di Google aja Tupperware lovers gitu kan, gitu, sudah keluar mapnya. Ya, terima kasih Bunda atas inspirasi yang diberikan, cerita ya tadi benar-benar merasakan nikmatnya Islam dengan Al-Fatihah, ya itu luar biasa, itu benar-benar cinta. Karena memang ini bisa itu, bahkan doa dengan itu, bahkan memang Al-Fatihah itu dalam Islam sendiri menjadi surat yang pertama ya, kemuliaannya lebih dengan surat yang lain, disebut Ummul Kitab, walaupun ayatnya cuma 7, cuma maknanya bisa mencakup seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga pengobatan pun juga dengan Al-Fatihah, doa-doa diawali dengan Al-Fatihah kan. Jadi memang kita gelisah, kita punya masalah ya Al-Fatihah dulu gitu, dibuka dengan Al-Fatihah, nanti ditutup juga dengan Al-Fatihah. Makanya dan kandungan Al-Fatihah di ayat pertama itu Alhamdulillah. Wes pokoknya namanya kalau orang Islam itu beriman dengan Al-Fatihah nggak akan ada kesedihan. Itu udah janjinya Allah kan gitu. Anda Alhamdulillah itu udah di awal gitu. Mau musibah Alhamdulillah, rezeki ya Alhamdulillah kan, gitu ya. Alhamdulillah. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi buat para penonton sekalian gitu ya. Terima kasih atas waktu dan ceritanya ya, semoga Allah jaga selalu, semoga istiqomah dan terus berbuat kebaikan, merangkul teman-teman mu'alaf yang ada dimanapun ya. Saat ini memang lingkupnya Semarang, semoga seluruh teman-teman mu'alaf yang di Semarang bisa bergabung di SMI atau di Salamah ataupun dimanapun lah, atau enggak di MCI, yang jelas harus ngumpul untuk tetap semangat mencari ilmu biar kita itu mantap dengan Islam kan gitu ya. Begitu. Terima kasih Ustaz Zaina untuk waktunya, untuk kesempatannya, dan mohon doanya kami untuk para mu'alaf bisa istiqomah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.